아줌마 아니다. 미스백. 물어본 내가 싶어. 야, Halo guys, balik lagi ke channel Diaro Tokyo. Kali ini aku bakal bahas film Korea tahun 2018 yang berjudul Miss Baek. Nah, film ini berkisah tentang seorang wanita dengan masa lalu kelam yang memutuskan melindungi gadis kecil yang mengalami kekerasan. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung gas aja ke filmnya. Kisah diawali dengan seorang detektif bernama Jang Suk yang datang ke lokasi jasad wanita tua ditemukan. Dilihat dari kondisi jasadnya, rekannya Jang Suk yakin bahwa wanita tua itu sepertinya sudah meninggal dari sebulan yang lalu, tapi jasadnya baru ditemukan hari ini oleh pekerja sosial. Wanita tua itu diketahui hidup sendirian karena sudah tidak punya keluarga. Jang Suk pun melakukan pemeriksaan TKP hingga ia menemukan foto wanita tua itu bersama seorang anak. Di tempat lain, seorang wanita yang dipanggil Miss Baek kini bekerja sebagai pencuci mobil. Jang Suk yang datang lalu mengajak Miss Baek makan, membuat Miss Baek menyadari ada sesuatu yang ingin Jang Suk sampaikan. Jang Suk pun akhirnya langsung mengajak Miss Baek untuk melihat jasad wanita tua, karena wanita tua itu adalah ibunya Miss Baek. Si ibu dinyatakan meninggal akibat kanker, dan kini Jang Suk mengajak Miss Baek untuk mengkremasi jasad si ibu. Tapi Miss Baek tidak peduli, karena alasannya mau datang hanya untuk melihat bagaimana penampilan si ibu saat mati. Miss Baek langsung pergi, sampai ketika tiba di rumah, perasaan Miss Baek masih cukup emosional. Hari berikutnya, Jang Suk makan di restoran milik kakaknya. Melihat Jang Suk termenung membuat si kakak sadar bahwa Jang Suk sepertinya masih terus memikirkan wanita yang dipanggil Miss Baek. Si kakak heran mengapa Jang Suk berniat menikah dengan Miss Baek, tapi Jang Suk membantah karena Miss Baek tidak berniat menikah dengannya. Jang Suk lalu pergi menemui rekannya yang membawa kabar bahwa ibunya Miss Baek ternyata memiliki riwayat kejahatan. Si ibu ternyata pernah dipenjara karena sengaja menabrak putra direktur perusahaan, sebab si putra sudah melecehkan Miss Baek dan membuat Miss Baek dipenjara. Jang Suk pun ingat kasusnya Miss Baek yang mana dulu saat SMA, Miss Baek memang pernah melukai putra direktur perusahaan karena si putra mencoba melecehkannya. Jang Suk yang menangani kasus tersebut jadi berniat menangkap si putra, tapi atasannya tidak mengizinkan karena si putra dari keluarga berpengaruh. Si putra juga memiliki saudara seorang hakim, jadi si putra tidak akan bisa didakwa. Si atasan malah menyuruh Jang Suk menangkap Miss Baek karena Miss Baek sudah melukai si putra. Hingga Jang Suk yang tak punya kuasa akhirnya terpaksa menuruti perintah atasan. Jang Suk sebenarnya sedih karena Miss Baek yang menjadi korban pelecehan malah berakhir menjadi tersangka. Nah sekarang Jang Suk yang berada di rumah Miss Baek langsung mengajak Miss Baek menikah. Jang Suk telah mengatakan hal itu untuk yang kesekian kalinya, tapi terus Miss Baek tolak karena Miss Baek merasa tidak pantas menjadi seorang istri maupun seorang ibu. Miss Baek pun mengemas barangnya untuk pergi, membuat Jang Suk kesal karena merasa tidak dianggap. Miss Baek pun jadi kesal balik, dan ia mengaku sudah muak melihat tatapan Jang Suk yang terus mengasihaninya. Miss Baek juga kesal karena sebelumnya Jang Suk mempertemukannya dengan si ibu, padahal Jang Suk tahu Miss Baek sangat membenci ibunya. Jang Suk pun mengaku hanya ingin Miss Baek melihat ibunya untuk yang terakhir kali, karena siapa tahu dengan melihat kondisi si ibu yang meninggal dalam keadaan menyedihkan bisa membuat Miss Baek memaafkan si ibu. Tapi Miss Baek malah makin kesal dengan Jang Suk karena Jang Suk masih tidak tahu apa-apa. Miss Baek menegaskan bahwa dulu ibunya pemabuk dan ia sering dipukuli. Si ibu bahkan meninggalkannya hingga akhirnya hidup Miss Baek jadi hancur seperti sekarang. Miss Baek yakin Jang Suk tahu hal itu, jadi sekarang ia minta Jang Suk untuk tidak muncul lagi di hadapannya. Miss Baek pergi, namun setelah itu ia terdiam saat melihat gadis kecil bernama Ji-eun duduk di jalan dalam keadaan menyedihkan. Awalnya Miss Baek mencoba tidak peduli, tapi karena tidak bisa, Miss Baek akhirnya jadi mengajak Ji-eun makan. Ji-eun yang belum mengenal Miss Baek sempat memanggil Miss Baek dengan sebutan Bu dan Nyonya, tapi Miss Baek minta Ji-eun memanggilnya Miss Baek saja.
Jian pun makan dengan lahap, dan Miss Baek yang melihat Jian memar dan ketakutan setiap kali ditatap, jadi bertanya apakah Jian dipukul oleh ayahnya. Tapi Jian tidak menjawab. Miss Baek pun jadi tidak mau tahu lebih lanjut. Hingga tak lama, seorang wanita bernama Mi Kyung datang dengan ramah dan mengaku mengenal Jian. Miss Baek jadi ingin pergi karena merasa Jian sudah bertemu dengan keluarganya. Tapi Jian menggenggam tangan Miss Baek seolah mengisyaratkan agar Miss Baek tidak pergi. Mi Kyung pun mengembalikan jaket Miss Baek yang dipakaikan ke Jian, membuat Miss Baek jadi langsung pergi. Setelah tiba di rumah, Miss Baek mencoba tidur, namun tidak bisa karena ia masih kepikiran Jian yang sebelumnya tanpa ketakutan sampai memegang tangannya. Dari setelah bertemu Miss Baek sampai pagi harinya, Jian ternyata dikurung di kamar mandi sendirian dan tidak ada yang memperdulikan. Di sisi lain, Mi Kyung yang baru habis dari gereja tanpa kesal setelah mendapat kabar bahwa tunjangan anak untuk Jian telah dipotong. Mi Kyung pun jadi pergi ke tempat pijat untuk menenangkan diri, dan Miss Baek yang kebetulan bekerja di sana jadi memberi layanan pijat ke Mi Kyung. Mi Kyung lalu cerita bahwa Jian sebenarnya bukan putrinya. Miss Baek tidak peduli, tapi Mi Kyung tetap cerita bahwa ia adalah pacar dari ayahnya Jian. Jadi Mi Kyung terpaksa harus ikut merawat Jian, dan kini Mi Kyung mengaku lelah jika harus terus merawat anak orang lain, apalagi ayah anak itu pengangguran. Mi Kyung yang bingung harus berbuat apa jadi minta saran ke Miss Baek, tapi Miss Baek tak menanggapi. Setelah itu, Mi Kyung kembali ke rumah dan memberitahu soal tunjangan Jian yang dipotong ke ayahnya Jian yang hanya sibuk ngegame. Mi Kyung lalu ke kamar mandi, hingga ketika melihat Jian, Mi Kyung langsung memukulinya tanpa sebab. Ayahnya Jian yang memang idiot sama sekali tidak peduli, dan selesai memukuli, Mi Kyung langsung mengguyur Jian dan membiarkannya kedinginan di kamar mandi. Hari berikutnya, Miss Baek yang ingin pergi membuang fotonya bersama si ibu. Jang Suk juga kini mendatangi pekerja sosial yang sebelumnya menemukan jasad ibunya Miss Baek dan langsung menanyakan tentang ibunya Miss Baek sebelum meninggal. Pekerja sosial pun memberitahu bahwa ibunya Miss Baek mengaku depresi setelah kehilangan suaminya. Si ibu pun mabuk dan terus memukuli Miss Baek, tapi pada akhirnya si ibu menyesali perbuatannya. Si ibu merasa bersalah telah merusak kehidupan Miss Baek, dan rasa bersalah itu terus menghantui sampai akhir kehidupan si ibu. Kini Miss Baek ingin membuat akta kematian si ibu, tapi akhirnya ia batalkan niatnya karena masih membenci si ibu. Miss Baek memilih pergi, hingga ketika melihat Jian berdiri dengan penuh luka di tubuhnya, Miss Baek jadi teringat akan dirinya dulu yang juga sering dipukuli ibunya. Miss Baek lalu mendekati Jian, dan saat melihat kuku jari kelingking Jian terluka, Miss Baek jadi sangat marah. Miss Baek pun langsung membawa Jian, lalu membelikannya pakaian serta mengajaknya makan. Melihat Jian makan, Miss Baek jadi bingung dengan dirinya sendiri, karena setelah kehidupannya hancur, bagaimana ia masih bisa peduli dengan Jian. Miss Baek pun menanyakan tujuan Jian setelah ini, tapi Jian mengaku tidak ingin kemana-mana, karena ia hanya ingin makan. Jian mengaku selama ini tidak pernah diberi makan, bahkan setelah dipukuli, Jian hanya dikasih sedikit uang. Miss Baek yang mendengar itu jadi langsung mengajak Jian ke kantor polisi, namun Jian menolak melaporkan semuanya, karena polisi pasti hanya akan memulangkannya ke rumah seperti sebelumnya. Jian akhirnya dikurung lagi di kamar mandi, dan saat itu Jian yang melihat Miss Baek dari jendela kamar mandi jadi punya harapan bahwa Miss Baek pasti akan menolongnya. Sekarang Jian menunggu Miss Baek yang sedang bekerja. Hingga setelah selesai bekerja, Miss Baek jadi langsung mengajak Jian ke wahana permainan. Miss Baek juga mengajak Jian melihat lautan, hingga Jian yang terlihat senang jadi menggenggam tangan Miss Baek dan berterima kasih. Malamnya, sambil menemani Jian bermain, Miss Baek menanyakan di mana keberadaan ibunya Jian. Jian memberitahu bahwa ibunya sudah berada di surga, dan saat bertanya balik ke Miss Baek menjawab ibunya berada di neraka. Jian pun jadi mengelus kepala Miss Baek, membuat Miss Baek jadi teringat akan ibunya yang dulu pernah menyuruh Miss Baek agar berlari menjauh dari dirinya. Miss Baek jadi mengajak Jian pulang, namun saat baru tiba,
Jian langsung ditendang oleh ayahnya. Miss Baek pun langsung menolong Jian, tapi Mikyung langsung mengeluarkan sifat aslinya. Mikyung yang tahu Jian sudah mengadu ke Miss Baek jadi ingin memukul Jian, tapi Miss Baek menahan dan mengancam Mikyung. Mikyung jadi minta Miss Baek untuk tidak ikut campur, karena jika Miss Baek ingin membawa Jian, Miss Baek harus membayar 100 juta. Miss Baek yang habis sabarnya jadi menyerang Mikyung, sampai mereka berakhir di kantor polisi. Polisi wanita lalu memeriksa kuku Jian yang terluka, tapi Mikyung langsung menjelaskan kuku Jian bisa terluka akibat Jian sering menggigitnya. Polisi wanita lalu menanyakan luka memar di tubuh Jian, hingga Jian yang melihat Mikyung melotot jadi mengaku tubuhnya memar akibat terjatuh. Miss Baek yang tahu Jian berbohong hanya bisa menghela nafas, dan polisi juga tidak bisa menerima laporan kekerasan yang Miss Baek laporkan karena Miss Baek tidak punya bukti. Miss Baek jadi meyakinkan bahwa dirinya saksi, tapi polisi tetap tidak mempercayai Miss Baek karena Jian sendiri mengakui bahwa memar di tubuhnya akibat terjatuh bukan karena dipukul. Mikyung jadi melaporkan Miss Baek balik atas percobaan membawa kabur Jian, hingga polisi jadi minta Miss Baek menuliskan identitasnya. Miss Baek terpaksa menuruti, hingga ketika identitasnya ditemukan, polisi jadi tahu riwayat kejahatannya Miss Baek. Miss Baek pun tak bisa menyangkal, tapi untungnya Jang Suk datang menyelesaikan semuanya. Jian langsung dibawa pulang oleh Mikyung dan ayahnya, dan Jang Suk minta Miss Baek tidak mengkhawatirkan Jian karena Jang Suk sudah menghubungi pusat perlindungan anak untuk mengecek Jian setiap minggu. Setelah waktu berlalu, Jang Suk mendatangi TKP pembunuhan yang mana jasad seorang anak baru saja ditemukan. Anak itu dibunuh oleh ayahnya sendiri, hingga Jang Suk yang mendengar itu jadi menghubungi pusat perlindungan anak. Jang Suk minta pusat perlindungan anak untuk membawa Jian karena Jang Suk takut hal buruk terjadi jika Jian masih tinggal dengan ayahnya. Tapi pihak pusat perlindungan anak tidak bisa menampung Jian karena tempatnya sudah penuh, hingga Jang Suk jadi memberi kabar itu ke Miss Baek. Miss Baek pun tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia sadar harusnya dari awal ia tidak mencampuri urusan keluarga Jian. Sementara Mikyung yang mendengar kabar pihak pusat perlindungan anak akan datang, jadi minta ayahnya Jian agar tidak menyentuh Jian. Mikyung yang akan pergi bersama anjingnya lalu mengecek Jian yang kini diikat, dan ia cukup lega karena Jian belum mati. Di sisi lain, Miss Baek kini memutuskan berhenti bekerja di tempat pijat karena ia akan segera pergi. Mikyung lalu datang, tapi setelah melihat Miss Baek, Mikyung jadi izin keluar sebentar. Miss Baek pun merasa ada yang aneh, dan Jian yang dalam keadaan terikat kini berusaha memutar keran air hanya agar bisa minum. Tapi si ayah melarang Jian minum karena si ayah ingin Jian secepatnya mati. Jian yang ketakutan jadi berusaha menjauh, tapi si ayah malah kesal sendiri dan langsung mencekik Jian. Si ayah menyesal telah melahirkan Jian, hingga Jian minta maaf jika kelahirannya telah menyusahkan si ayah. Si ayah semakin keras mencekik Jian, tapi karena Miss Baek datang, si ayah langsung membawa Jian ke kamar mandi. Miss Baek datang hanya untuk berpamitan dengan Jian, tapi Jian yang sudah lemas tidak bisa apa-apa. Jang Suk lalu menghubungi Miss Baek, hingga Miss Baek akhirnya pergi. Jian jadi berusaha memanggil Miss Baek dari jendela kamar mandi, namun suaranya yang lemah tidak terdengar oleh Miss Baek. Miss Baek pun masuk ke mobil, dan Jang Suk memberitahu ia sudah mengurus abu ibunya Miss Baek. Tapi Miss Baek tak mau membahasnya karena tampaknya ia masih memikirkan Jian. Miss Baek tidak tenang karena ia merasa sepertinya Jian tadi sempat memanggilnya. Kini Jian rupanya berniat melompat dari jendela kamar mandi, hingga Miss Baek yang perasaannya semakin tidak tenang akhirnya turun dari mobil. Miss Baek memutuskan menemui Jian yang kini berusaha memegang erat kabel agar tidak terjatuh. Secuil ingatan kebersamaannya dengan Miss Baek membuat Jian berjuang untuk selamat agar bisa bertemu Miss Baek lagi, tapi sayangnya Jian terjatuh. Miss Baek juga hampir tertabrak mobil, namun ia terus berlari sampai akhirnya melihat Jian yang terluka masih menunggunya. Miss Baek langsung berlari memeluk Jian
hingga tangisan wanita malang dan gadis kecil itu tak lagi bisa dibendung. Jang Sub pun mencari Miss Baek, tapi Miss Baek memilih bersembunyi dan setelah itu langsung membawa Ji-an ke rumah sakit. Perawat langsung melakukan pemeriksaan, namun saat melihat tubuh Ji-an penuh memar, si perawat jadi minta Miss Baek menuliskan identitasnya. Miss Baek pun akhirnya menuruti, tapi Ji-an langsung mengajak Miss Baek pergi, karena jika Miss Baek memberitahu identitasnya, riwayat catatan kejahatan Miss Baek bisa diketahui, dan Miss Baek bisa dituduh sebagai orang yang menyiksa Ji-an. Miss Baek jadi minta maaf karena hampir meninggalkan Ji-an, membuat Ji-an semakin erat memeluk Miss Baek. Jang Sub yang kini berada di rumah Ji-an langsung menggedor pintu, hingga tetangga jadi pusing karena tadi ada wanita yang juga menggedor pintu. Ayahnya Ji-an yang panik jadi mengecek kamar mandi. Sampai saat mengetahui Ji-an kabur lewat jendela, si ayah jadi berani mempersilahkan Jang Sub masuk. Jang Sub langsung memeriksa dan menanyakan keberadaan Ji-an. Hingga setelah itu, Mi Kyung yang mendengar kabar Ji-an kabur, jadi memaki ayahnya Ji-an. Mi Kyung pun lanjut kerja sebagai pelayan tempat karaoke. Jang Sub lalu memeriksa CCTV minimarket. Sampai saat melihat rekaman Miss Baek membawa Ji-an, Jang Sub pun tidak habis pikir. Di sisi lain, Miss Baek yang berada di hotel ingin memandikan Ji-an. Tapi Ji-an tidak mau masuk ke kamar mandi karena masih trauma disiksa, hingga Miss Baek jadi menunjukkan bekas lukanya atas penyiksaan yang dilakukan ibunya dulu. Miss Baek minta Ji-an tidak perlu takut karena nasib Miss Baek saat kecil sama seperti Ji-an. Ji-an pun menutup luka Miss Baek dengan tangannya dan menenangkan Miss Baek. Miss Baek mengaku tidak bisa banyak mengajarkan Ji-an hal baik karena ia tidak punya pendidikan. Miss Baek juga tidak bisa memberikan apa-apa ke Ji-an, tapi satu hal yang pasti, Miss Baek akan tetap berada di sisi Ji-an untuk melindungi Ji-an. Ji-an pun meneteskan air mata dan langsung memeluk Miss Baek. Ji-an juga berjanji akan melindungi Miss Baek, hingga perkataan itu membuat Miss Baek tersentuh. Setelah itu, Jang Sub yang masih mencari keberadaan Miss Baek akhirnya dihubungi oleh Miss Baek. Jang Sub jelas menanyakan keberadaan Miss Baek, tapi Miss Baek langsung mengungkit cerita 8 tahun lalu tentang seseorang yang datang menyelipkan surat serta buku rekening untuknya. Jang Sub pun mengaku melakukan itu atas permintaan ibunya Miss Baek karena si ibu ingin Jang Sub menyelamatkan Miss Baek. Jang Sub lalu menjelaskan, dulu saat si ibu memukuli Miss Baek sampai terluka parah, si ibu sangat menyesalinya. Si ibu langsung membawa Miss Baek ke rumah sakit, dan setelah itu si ibu yang sadar kesalahannya tak akan bisa dimaafkan, akhirnya jadi memohon ke polisi agar ditangkap. Si ibu memohon agar dijauhkan dari Miss Baek, karena jika ia dekat dengan Miss Baek akan terluka. Si ibu pun akhirnya dipenjara, sampai suatu hari saat bebas, si ibu langsung mengajak Miss Baek ke wahana permainan. Miss Baek masih bisa tersenyum saat si ibu kembali berada di sisinya, tapi si ibu yang melihat Miss Baek justru malah semakin merasa bersalah. Si ibu merasa tidak pantas menjadi orang tua, hingga akhirnya ia minta Miss Baek untuk berlari menjauhinya. Si ibu pun berfoto dengan Miss Baek sebagai kenang-kenangan terakhirnya, dan sekarang kenangan itu membuat Miss Baek semakin hancur. Miss Baek memang membenci si ibu, tapi yang paling menyakitkan baginya justru keputusan si ibu yang meninggalkannya. Karena sebaik apapun cara berpamitan, perpisahan akan tetap menyakitkan. Dulu setelah Miss Baek dewasa, si ibu sebenarnya mengunjungi rumah Miss Baek, tapi rasa bersalah yang masih terus menghantui membuat si ibu tidak pernah berani menemui Miss Baek. Si ibu pergi begitu saja, membuat Miss Baek sekarang jadi semakin terpukul. Setelah waktu berlalu, Mi Kyung yang takut dipenjara karena telah menyiksa Ji-an, akhirnya menyuruh ayahnya Ji-an untuk melaporkan hilangnya Ji-an ke polisi. Si ayah pun langsung melaporkan Miss Baek sebagai orang yang menculik Ji-an, hingga polisi akhirnya langsung menanyai pemilik minimarket. Pemilik minimarket pun mengaku memang melihat Miss Baek membawa Ji-an pergi, dan pemilik minimarket juga sudah memberikan rekaman CCTV-nya ke detektif bernama Jang Sub. Di sisi lain, kini Miss Baek berencana pergi dengan Ji-an. Setelah itu polisi memeriksa rumah Ji-an, dan ia menyadari rumah tersebut
tak terlihat seperti layaknya tempat tinggal seorang anak. Polisi menanyakan di mana Jian biasanya bermain, dan ayahnya Jian dengan gugup mengakui bahwa Jian tidak banyak bermain. Polisi lalu bertanya pakaian yang Jian pakai sebelum hilang, tapi si ayah tidak bisa menjawab karena si bodoh satu ini memang hanya sibuk bermain game. Polisi lalu menerima panggilan, hingga setelah tahu riwayat catatan kejahatan Miss Baek, mereka pun langsung melakukan pencarian. Miss Baek kini sudah berada di stasiun, mendengarkan pesan suara dari Jang Sup yang minta agar Miss Baek tidak membawa Jian kabur karena Miss Baek bisa ditangkap. Jang Sup minta Miss Baek menunggu kedatangannya, tapi Miss Baek yang melihat banyak polisi di sekitarnya jadi memutuskan pergi membawa Jian. Jang Sup yang datang tepat waktu langsung menarik Miss Baek, hingga setelah itu mengajaknya ke restoran kakaknya. Jang Sup langsung memfoto luka di tubuh Jian, dan ia berjanji ke Jian akan mencari bukti untuk menangkap orang yang telah menyiksa Jian. Jang Sup lalu minta kakaknya menjaga Jian, dan setelah itu ia memperingati Miss Baek untuk tidak kemana-mana. Sekarang Miss Baek telah dilaporkan sebagai tersangka penculikan oleh ayahnya Jian, jadi Jang Sup akan berusaha mencari bukti bahwa Jian hanya berusaha melarikan diri dari penyiksaan. Jang Sup pun menukar ponselnya dengan ponsel Miss Baek. Sampai singkatnya setelah itu, Jang Sup langsung ingin menghajar ayahnya Jian. Jang Sup kesal karena si ayah bisa-bisanya melaporkan Jian diculik, dan ia minta si ayah untuk mencabut laporan, karena jika tidak si ayah dan Mi Kyung akan menyesal. Jang Sup pun menuju rumah Jian untuk mencari bukti, tapi terhenti setelah mendengar pembicaraan dari tetangga yang sebelumnya melihat Jian sempat bergelantungan di jendela. Jang Sup jadi langsung minta keterangan si tetangga, hingga si tetangga pun jadi memberikan rekaman kamera dashboard mobilnya. Jang Sup langsung mengeceknya, hingga saat melihat Jian benar bergelantungan di jendela kamar mandi, Jang Sup jadi tahu bahwa Jian memang berniat kabur, bukan diculik. Jang Sup yang kesal akhirnya mengejar ayahnya Jian dan langsung menghentikan si ayah yang berusaha menghancurkan ponsel. Jang Sup merebut ponsel si ayah dan menghubungi Mi Kyung, hingga Mi Kyung yang panik langsung mematikan ponsel dan mengambil uang. Mi Kyung lalu pergi menemui rekan kerjanya Miss Baek di tempat pijat. Di sisi lain, kakaknya Jang Sup yang melihat berita tentang penangkapan seorang ayah yang telah membunuh anaknya, kesal karena si ayah hanya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Si kakak jadi mendukung perbuatan Miss Baek, karena andai Miss Baek tidak membawa Jian pergi, mungkin Jian akan bernasib sama seperti anak yang ada di berita. Setelah itu, Jang Sup memaksa untuk menginterogasi ayahnya Jian. Polisi lain bingung dengan Jang Sup yang sangat ngotot menyelidiki, padahal itu bukan kasusnya. Jang Sup yang mulai menginterogasi jadi langsung menanyakan keberadaan Mi Kyung dan minta si ayah tidak mengelak karena sekarang nasib si ayah sudah berakhir. Jang Sup sudah punya bukti bahwa selama ini si ayah dan Mi Kyung sering memukuli Jian dan membiarkannya kedinginan di kamar mandi. Jang Sup benar-benar tidak habis pikir dengan perbuatan keji si ayah sebagai manusia, padahal hewan buas saja tidak pernah memangsa anaknya sendiri. Jang Sup ingin tahu kenapa si ayah bisa tega menyiksa Jian, tapi si ayah tidak merasa bersalah karena Jian juga tidak mati. Mendengar jawaban itu, Jang Sup jadi ingin menghajar si ayah, namun polisi lain langsung menahannya. Si ayah pun mulai bicara bahwa alasannya menyiksa Jian karena dulu ia juga sering disiksa oleh orang tuanya. Si ayah kesal karena saat itu polisi tidak menolongnya, jadi sekarang ia memilih melampiaskan semuanya ke Jian. Menurut si ayah, Jian lebih baik mati, sebab jika dibiarkan hidup, Jian pasti tidak akan menjadi orang baik. Jang Sup pun makin tidak habis pikir, tapi ia memilih tidak menanggapi. Sementara si kakak yang melihat ponsel Jang Sup mendapat panggilan, jadi langsung mengangkatnya. Panggilan itu rupanya dari rekan kerjanya Miss Baek, dan Jian yang terbangun dari tidur langsung memanggil Miss Baek. Mi Kyung yang mendengar suara Jian jadi merebut ponsel si rekan kerja dan langsung minta kakaknya Jang Sup agar memberitahu lokasi restorannya karena ia ingin berkunjung. Miss Baek kini pergi ke apotek membeli obat untuk Jian. Rekannya Jang Sup juga kini diperintah memeriksa Jian, tapi Jian yang tidak melihat keberadaan Miss Baek
jadi keluar melalui pintu belakang. Ji-eun ingin mencari Miss Baek, tapi sialnya malah bertemu Mi-kyung. Rekannya Jang-sup yang tahu Ji-eun menghilang jadi menghubungi Jang-sup, hingga Jang-sup langsung memberitahu Miss Baek. Ji-eun rupanya kini sudah diseret oleh Mi-kyung, membuat Miss Baek dan Jang-sup sama-sama bergegas mencari Ji-eun. Ji-eun pun berusaha menjauh dari Mi-kyung, tapi Mi-kyung langsung menjatuhkannya. Mi-kyung sebenarnya tahu perbuatannya itu terekam CCTV, tapi bukannya sadar, Mi-kyung rupanya malah benar-benar ingin membunuh Ji-eun. Mi-kyung siap menghantamkan botol ke Ji-eun, tapi untungnya Miss Baek berhasil menghantamkan pot bunga duluan ke kepala Mi-kyung. Miss Baek pun langsung membawa Ji-eun ke mobil, tapi Mi-kyung tiba-tiba langsung melukai Miss Baek dan kabur. Miss Baek jadi memburunya, membuat Ji-eun keluar dan mencoba menghentikan Miss Baek. Ji-eun mendekat karena ia tidak ingin Miss Baek terluka, tapi Miss Baek minta Ji-eun diam karena jika Ji-eun melangkah lagi, Miss Baek memastikan mereka tidak akan bertemu lagi. Miss Baek pun lanjut mengejar Mi-kyung, dan Ji-eun yang takut kehilangan Miss Baek akhirnya hanya menangis diam dan tak lagi mengikuti. Mi-kyung yang ketakutan kini bersembunyi dan menghubungi bantuan, tapi Miss Baek yang datang langsung membuang ponselnya. Miss Baek ingin tahu apa salah Ji-eun sampai Mi-kyung sangat ingin membunuhnya, tapi Mi-kyung minta Miss Baek untuk tidak ikut campur. Selama ini Mi-kyung lah yang merawat Ji-eun, jadi ia berhak melakukan apa saja ke Ji-eun sekalipun membunuhnya. Miss Baek yang tidak tahan mendengar itu jadi langsung menyerang Mi-kyung, hingga Mi-kyung yang terus memberontak akhirnya jatuh dan terbentur batu. Jang-sup yang baru tiba juga langsung diberitahu keberadaan Miss Baek oleh Ji-eun, yang mana Miss Baek ini sudah sangat murka. Miss Baek mengambil batu dan siap membunuh Mi-kyung yang sudah tidak sadar, tapi untungnya Jang-sup yang datang langsung menghentikan itu. Jang-sup menenangkan Miss Baek karena jika Miss Baek membunuh Mi-kyung, Miss Baek akan berakhir di penjara dan tidak akan bisa bertemu Ji-eun. Miss Baek akhirnya mendekat ke Ji-eun dan bertanya apakah Ji-eun mau pergi bersamanya. Ji-eun pun tidak menolak karena meskipun kehidupan Miss Baek tidak baik, Ji-eun akan tetap selalu berada di sisinya Miss Baek. Singkatnya, 1 tahun berlalu, Ji-eun terbangun setelah mendengar berita tentang Mi-kyung dan si ayah yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas penganiayaan dan percobaan pembunuhan anak. Kehidupan neraka yang Ji-eun alami kini sudah berakhir karena Ji-eun kini telah mendapat kehidupan lebih layak dengan tinggal bersama Jang-sup dan kakaknya. Ji-eun juga bisa sekolah dan bisa bermain bersama teman, dan dengan hal itu Ji-eun akhirnya bisa merasa bahagia. Setelah itu Ji-eun akan pulang, tapi terdiam setelah melihat satpam sedang menegur seorang ibu yang merokok di depan sekolah. Ji-eun jadi minta satpam untuk tidak memanggil orang itu dengan sebutan ibu, karena orang itu adalah Miss Baek. Ji-eun pun tersenyum melihat Miss Baek menjemputnya, hingga Miss Baek yang dari awal tidak pernah senyum, akhirnya sekarang membalas senyuman Ji-eun. Jadi itulah seluruh alur film Miss Baek 2018. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membangun channel ini. Terima kasih. See you next video.